Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Tito Harinata, ada Derek Naina Leotapi, dan juga ada Baltiazar FCL Sianturi. Pada kesempatan kali ini kami akan melengkapi tugas video digital mahasiswa kami mengenai teknik membuat gugatan dan jawaban. Baik, ke materi yang pertama langsung saja pada saya, yaitu pengertian surat gugatan. Dalam hukum perdata, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai tuntutan terhadap pihak lain dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Sudikno Mortokusumo dalam pendapatnya, hukum acara perdata Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dan penggugat ke pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tertulis dan juga secara lisan. Gugatan yang diajukan secara lisan dilakukan jika penggugat tidak dapat membaca dan menulis, yang kemudian atas permintaan ketua pengadilan, gugatan yang dimaksud oleh dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang perlu diperhatikan bahwa pengajuan gugatan secara lisan tidak boleh dikuasakan. Isi gugatan dapat meliputi: pertama, identitas para pihak. Lalu ada posita, fundamen momentum petendi. Lalu ada petitum, ada identitas para pihak meliputi menurut Hir minimal nama dan alamat atau lebih lengkapnya. Pertama ada nama, kedua tempat tanggal lahir atau umur, ketiga agama, keempat pendidikan, kelima pekerjaan, keenam kebangsaan, ketujuh alamat, kedelapan apabila ada kuasa baru disebutkan identitas kuasa hukum yang lengkap termasuk alamat prakteknya. Baik, lanjutnya saya akan berikan kepada Derek. Kepada Derek, saya persilakan. Pengertian jawaban gugatan dan isi jawaban. Jawaban gugatan adalah tanggapan tergugat terhadap isi gugatan penggugat. Jawaban dapat diberikan lisan dan tulisan. Dalam pasal 121 ayat 2 HIR, pasal 145 2 RBGJO, pasal 132 ayat 1 HIR atau pasal 158 1 RBG. Isi jawaban dapat mengandung beberapa hal, yaitu eksepsi atau tangkisan atau sanggahan. Yang kedua ada mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian. Yang ketiga membantah harus dengan alasan. Yang keempat ada referee atau tidak mengakui dan tidak membantah. Hanya sebuah pernyataan saja, segala sesuatu kebenaran dalil diserahkan kepada hakim. Yang kelima ada rekonvensi atau gugat balik. Jenis-jenis gugatan dalam hukum acara perdata. Ada 5 jenis gugatan yang ada dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama ada gugatan volunter atau jenis-jenis gugatan yang pertama adalah volunter atau gugatan sengketa yang biasanya juga dikenal sebagai permohonan. Uniknya gugatan volunter ini hanya terdiri dari satu pihak saja, yaitu penggugat atau pemohon yang berperkara. Yang kedua ada gugatan kontentiosa. Kontentiosa. Jenis-jenis gugatan kedua adalah kontensiosa, yaitu peradilan memeriksa perkara tentang persengketaan antara pihak berperkara yang diajukan lewat surat gugatan. Yang ketiga ada gugatan class action. Ketiga adalah gugatan class action, yaitu gugatan yang diberikan kepada suatu kelompok berperkara dan seseorang atau lebih anggotanya menggugat ataupun digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turun menjadi bagian dari anggota kelompok. Yang keempat ada gugatan legal standing. Keempat ada gugatan legal standing, yaitu hak menggugat ke pengadilan sebagai perwakilan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Jadi, legal standing merupakan hak bagi organisasi atau LSM untuk mengajukan gugatan karena ada pelanggaran tertentu. Yang kelima adalah gugatan citizen lawsuit. Terakhir adalah gugatan citizen lawsuit. Dalam artian, gugatan ini diajukan oleh individu warga negara kepada negaranya dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Selanjutnya.
Kemudian ada teori penyusunan surat gugatan. Dalam doktrin dikenal dua macam teori penyusunan surat gugatan, yaitu yang pertama ada teori substantif teori. Menurut teori tersebut, dalam surat gugatan harus disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu. Misalnya, tidak cukup hanya menyebutkan penggugat adalah pemilik barang, melainkan harus juga disebutkan bagaimana cara penggugat memiliki barang tersebut, apakah telah membelinya atau didapat karena waris atau hibah. Teori tersebut dianut oleh Reglemen OPD Reporting atau RV karena surat gugatan harus lengkap, jelas, dan sistematis. Kemudian ada teori individualis sharing teori. Menurut teori tersebut, kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Sedangkan sejarah terjadinya kejadian tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan pembuktian. Teori tersebut dianut dalam Herzen Inland Reglement atau HIR atau Reglement for the Gwenting Western atau RBG. Karena beracara tidak harus tertulis, surat gugatan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Belshazzar. Langkah-langkah pembuatan surat gugatan, yaitu untuk membuat surat gugatan agar dapat memenuhi syarat formal dan material, diperlukan langkah-langkah agar gugatan tersebut dapat memenuhi syarat. Yang pertama yaitu mempelajari dengan cermat objek gugatan dan kemudian menguraikan secara terperinci dan jelas dalam surat gugatan. Memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri di mana surat gugatan itu harus diajukan. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai dasar hukum agar surat gugatan itu jelas dasar hukumnya. Yang keempat, memperhatikan bahwa penggugat adalah benar-benar pihak yang berhak atas objek sengketa. Yang kelima, memperhatikan syarat formal surat gugatan, baik pihak penggugat maupun tergugat, misal nama, alamat, pekerjaan. Yang keenam, mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar surat gugatan mudah dimengerti. Yang ketujuh yaitu berpikir taktis untuk menemukan data dari sengketa tersebut dan ketelitian dalam melihat dasar hukum, penggunaan istilah, dan sistematika surat gugatan. Yang kedelapan yaitu memperhatikan kelengkapan material surat yang akan digunakan dalam pembuktian seperti bukti surat, saksi, dan lain-lain. Syarat surat gugatan. Surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil berkaitan dengan aspek formalitas suatu gugatan dan syarat material berkaitan dengan isi gugatan. Syarat formil dan syarat material harus mencakup syarat formil yang dimana mencakup gugatan dibuat secara tertulis, gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif, memuat identitas para pihak secara lengkap. Apabila gugatan tersebut diajukan melalui kuasa, maka penerima kuasa haruslah orang yang mempunyai kapasitas sebagai kuasa di muka pengadilan. Memuat tuntutan secara jelas, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dan beberapa syarat material ini mencakup yaitu gugatan harus berdasarkan alasan atau fakta yang sebenarnya. Dua, memiliki urutan fakta yang sesuai dengan dan sebenarnya. Yang ketiga, gugatan diajukan dengan logika yang patut dan wajar. Kesimpulan, gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai yang tergugat, dan suatu tanggapan tergugat terhadap isi gugatan penggugat ialah jawaban gugatan yang di mana jawaban dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Dalam pembuatan gugatan serta jawaban, pihak yang terlibat sebaiknya mengetahui dan mengikuti ketentuan dalam pembuatan suatu gugatan serta jawaban gugatan seperti dalam gugatan yang diajukan secara lisan. Maka akan dilakukan jika penggugat tidak dapat membaca dan menulis. Yang kemudian, atas permintaan ketua pengadilan, gugatan dituangkan dalam bentuk tertulis, serta dalam pembuatan jawaban gugatan dapat mengandung beberapa hal seperti eksepsi, mengakui menyelesaikan perkara, dan tidak ada pembuktian, membantah harus dengan alasan, reverte, rekonvensi, dan ini dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, saya serahkan kepada Baik, terima kasih pada rekan-rekan semua telah menjelaskan materi-materi yang telah kita sampaikan tadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.